وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah di dalam keimanan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Diperintah untuk meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah. Diperintah untuk meningkatkan pengamalan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tetap diperintah untuk meningkatkan rasa qanaah kita terhadap rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Dan Allah memerintahkan untuk menambah bekal untuk setelah kematian kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir tidak akan memiliki jalan untuk mengalahkan orang mukmin. Dalam surat An-Nisa ayat 141, Allah berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir suatu jalan untuk menguasai mukmin. Tapi kenyataannya dalam bidang ekonomi mukmin dikalahkan. Dalam bidang politik mukmin juga dikalahkan. Secara internasional, dalam budaya, dalam berbagai aspek kehidupan, dalam bidang pendidikan, mukmin masih dipengaruhi dan dikuasai oleh orang lain. Padahal tegas di dalam surat An-Nisa tadi ayat 141, Allah menyatakan wala yaj'alallahu, sekali-kali Allah tidak akan menjadikan lil kafirina, bagi orang kafir, alal mu'minina sabilan, untuk menguasai orang-orang mukmin. Ayatnya tegas. Maka ketika dalam satu riwayat Syekh Sya'rawi pergi ke San Francisco, ditanya oleh orientalis, apakah Al-Quran Anda ini benar? Kata Syekh Sya'rawi, mufassir dari Mesir, benar. Tapi mengapa? Ayatnya begini, tapi kondisinya begini. Dijawab tegas, Anda tidak faham Al-Quran. Allah menyebutkan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikalahkan adalah orang-orang mukmin. 'Alal mu'minin, bukan muslimin. Tegas Al-Quran. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami berkewajiban untuk menolong orang-orang mukmin. Dalam banyak ayat
Kalau betul-betul mukmin tidak akan rendah, tidak akan hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Anda tidaklah merasa rendah. Wala tahzanu, tidak akan bersedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu sekalian itu lebih unggul. In kuntum mu'minin, bila kamu sekalian mukmin. Kata Syekh Syarawi, mayoritas sekarang ini adalah muslim, bukan mukmin. Beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah rukun-rukun Islam. Maka manusia banyak ke tingkat muslim, KTP-nya Islam, amaliyahnya muslim, tetapi tidak meningkat ke derajat mukmin. Allah menegaskan di dalam surat Al-Hujurat, ketika orang-orang Arab Badui, Al-Arab, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, qalatil a'rabu amanna, kata orang-orang Arab Badui, kami sudah mukmin, amanna. Qul, Allah memerintahkan kepada Muhammad, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum mukmin, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru Islam. Kalau mukmin mesti akan banyak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang mukmin. Kata-kata ma'a dalam bahasa Arab ada dua. Ma'a dalam artian kebersamaan secara umum, tapi ma'a dalam makna al-ma'iyyah al-khassah, yaitu pertolongan Allah. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mukmin. Kemudian bagaimana supaya kita bisa mukmin yang sesungguhnya? Sebab banyak ayat-ayat menegaskan dengan adatul hasr. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah mukmin itu dibatasi maknanya. Hanyalah mukmin. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak manusia yang tidak mendengar. Tuli, bukan bergetar, mendengar. Ada panggilan dari Allah. Idza dzukirallah wajih, bergetar hatinya. Manusia-manusianya muslim, pergi ke masjid, tetapi getaran hatinya ketika nyebut nama Allah. Ada yang tidak bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kan ketika di ayat-ayat Allah dibaca, ada ayat-ayat dibaca dalam solat, imam membaca ayat-ayat, kadang-kadang kita tidak tidak faham bagaimana bisa bergetar hati itu. Akan bertambah imannya bagaimana? Zadathum iman. Karena banyak yang gak faham ayat-ayat Al-Quran. Ada yang baca Al-Fatihah cepat, tidak direnungi ayat demi ayat dari basmalahnya, dari kemudian alhamdulillahirabbil alamin, terus tidak direnungi. Betapa banyak manusia yang ketingkat sampai mengamalkan ibadah, tidak sampai masuk ke dalam jiwa. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Banyak dalam ayat yang lain, ketika lanjutan dari surat Al-Hujurat ayat 14, di dalam ayat 15-nya disebutkan, ketika ayat 14 yang menyatakan bahwa orang-orang Badui mengatakan mukmin, kemudian dijawab oleh Rasul, kamu belum mukmin, kamu baru muslim. Diteruskan, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan. Rizki dari Allah, karena Allah huwa razzaq. Tapi ketika ada orang yang dipensiunkan dini, goncang, seakan-akan perusahaan yang memberi rizki. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alladzina idza dzukirullah, di awal. Kemudian orang-orang yang imannya tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi semua ayat yang berkaitan dengan mukmin ada katanya, wajahadu bi amwalihim fi sabilillah, mau berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang sesungguhnya mukmin. Nah, untuk itu apa yang harus kita upayakan supaya kita ini menjadi mukmin yang sesungguhnya, mukmin hakiki? Ada yang menjawab di antara mufassir, yaitu ayat 12 dari surat At-Taubah. Mukmin yang mendapatkan kabar gembira kemenangan dunia dan akhirat memiliki ciri-ciri: at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kita menyiapkan manusia-manusia yang memiliki kriteria ayat ini. Bagaimana kita mendekat kepada at-taibun, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat dalam segala hal. Kita kembali kepada at-taibun, bertobat sering. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni seluruhnya, tetap istighfarnya banyak, taubatnya banyak. Bahkan menjelang subuh diperhatikan Rasulullah oleh Ibnu Umar. Kalau kata-kata Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, seorang sahabi. Aku perhatikan Rasulullah menjelang subuh, beliau berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam satu riwayat, Rabbighfirli wa liwalidayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Senantiasa minimal 70 kali kata Ibnu Umar. At-taibun. Yang kedua ciri mukmin yang sesungguhnya adalah al-abidu, ahlul ibadah. Ahlul ibadah yang fardu dilakukan semuanya, yang sunnah-sunnah minimal 60%. Kalau lulus di perguruan tinggi itu 60% biasanya. Ahlul ibadah, ada yang menyebutkan kalau 60% yang sunnah dilakukan itu masuk ahlul ibadah. Kalau salat-salat qobliyah, ba'diyah, salat sunnah rawatib yang diharapkan minimal 12 rakaat agar menjadi ahli surga, kalau melakukan semua yang 12, fabiha wa ni'mat, itu yang terindah. Tapi kalau masih 60% masih mending. Tilawatul Quran, ahlul ibadah,
khatam sebulan sekali, itu minimal seorang mukmin. Tetapi ketika sanggupnya 60%, 18 juz satu bulan, alhamdulillah masuk ahlul ibadah, al-abidun. Itu ciri yang kedua mukmin yang akan mendapatkan janji Allah. Yang ketiga, al-hamidun, senantiasa memuji Allah. Dalam segala aktivitasnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saihun, selain senantiasa berpuasa yang fardu dan berusaha untuk yang sunnah, tapi tetap menuntut ilmu. Indah kalau segala program seluruhnya untuk mengokohkan keimanan ini. Semua lapisan masyarakat berusaha untuk menemui ini, memenuhi kriteria ini. As-sa'ihun, ar-raki'un, senantiasa ruku', as-sajidun, senantiasa sujud, al-amiruna bil ma'ruf, senantiasa amar ma'ruf. Ini yang kadang-kadang jarang. Ada orang salah sholatnya dibiarkan, ada orang salat wuduknya tidak pernah ditegur, ada orang yang baca Al-Quran yang gak benar tidak pernah diajak untuk benar. Apatis. Padahal ciri mukmin yang sesungguhnya adalah senantiasa melihat sesuatu yang tidak pas sesuai dengan ajaran Islam, ingin merubahnya dengan cara yang indah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, senantiasa kalau ada kemungkaran diluruskan, dilarang. Masih banyak di rumah-rumah manusia-manusia yang menghabiskan waktunya hanya untuk yang sia-sia. Padahal ciri ahli surga itu walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, senantiasa berpaling dari hal yang sia-sia. Dan betapa banyak manusia yang tenggelam dalam kesia-siaan, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak jelas manfaat dunia akhiratnya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Wa nahuna 'anil munkar. Yang terakhir, wal hafizuna li hududillah, senantiasa menjaga batas-batas syariah Allah. Di mana saja, kapan saja, jadi pejabat atau bukan, RT, RW dan seterusnya, menjaga adakah yang melanggar batas-batas ajaran Allah. Itu mukmin yang wabasyiril mukminin, beri kabar gembira orang mukmin. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dari diri kita, keluarga kita, di masyarakat kita, bagaimana kita bentuk mukmin-mukmin yang hakiki, mukmin yang betul-betul mengamalkan Islamnya, betul-betul tidak ada keraguan terhadap iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada keraguan terhadap rukun iman yang lainnya. Kita upayakan setiap saat memikirkan umat ini agar seluruhnya penuh dengan keimanan yang tanpa keraguan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasmiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهروا على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita tadarruh kepada Allah, menundukkan diri, berdoa. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang mustajab. Kita mohon kepada Allah pertama agar dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita, dosa umat Islam, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjadi mukmin yang hakiki, mukmin yang banyak taubat, mukmin ahlul ibadah, mukmin ahli puasa, mukmin yang senantiasa menuntut ilmu, mukmin yang amar ma'ruf, yang banyak sujud, banyak ruku, mukmin yang senantiasa menjaga batas-batas Allah. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam dan bangsa Indonesia semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digiring menuju ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا